Adi Prihantara MM. Disilakan untuk dapat duduk di tempat yang mudah-mudahan ini menjadikan dashboard. Perlu kami laporkan pada kesempatan pagi hari ini bahwa pembangunan dari proyek strategis di pusat untuk lingkungan pendidikan tinggi, mudah-mudahan ini akan memberikan dampak kuat bagi pembangunan SDM kita, khususnya di Kepulauan Riau, sekaligus juga akan memberikan dampak bagi perguruan tinggi ini bagi masyarakat. Karena memang kita membangun pembangunan ini dinamakan laboratorium kompetensi, Pak. Ini secara fisiknya nanti ada dua bangunan yang bertingkat, yang seluas lebih kurang 2000 meter persegi, 33 kali 33 dengan konsep segi 6, karena kita punya konsep bidang keilmuan yaitu sarang lebah. Nah, pengembangan dari dinamika pemikiran Sultan Abdurrahman yang itu juga mensimbolkan rukun iman. Nah, jadi dua lantai. Lantai yang pertama itu adalah yang berhubungan dengan laboratorium. Laboratorium apa saja? Seperti laboratorium ilmu falak, hisab dan ru'yat, laboratorium tafsir dan hadis, laboratorium multimedia, praktek ibadah, dakwah, wudhu, serta UPZ, kaligrafi, serta nanti ada tempat marbotnya. Lantai 2 itu adalah pusat ibadahnya, Pak. Itu nanti ke depan kita fungsikan akan menjadi masjid. Mudah-mudahan ke depan kalau ini jadi, kita namakan namanya Masjid Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Nah, ini akan memberikan kekuatan bagi dimensi keilmuan kita, sehingga sekolah tinggi agama Islam ini memang betul-betul mengembangkan kompetensi keagamaannya. Kita ke depan ingin bangunan ini kenapa berada di depan, bisa nanti juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, Pak. Jadi sehingga hal-hal yang menyangkut tentang praktek ibadah, ini ada program pengabdian di STAIN, sehingga STAIN ini bisa menjadi pusat kajian-kajian keagamaan, sekaligus juga menjadi bagian penting dalam pembinaan keagamaan di Kabupaten Bintan ini. Oleh karena itu, inilah yang kita harapkan ke depan, mudah-mudahan ini bisa menjadi gerak yang kuat. Bangunan ini di samping ada gedungnya nanti 2, Pak, juga nanti ada menara. Menara ini setinggi 27 meter. Jadi kita ingatkan 27 meter itu seperti konteks pembangunan ini akan memberikan penguatan secara filosofis dalam dimensi keilmuan kita. Termasuk ada kubah tunggal yang kita 5 kali sehari semalam. Itu dasarnya. Kemudian yang berikutnya juga, kalau ini sudah bergerak ke depan menjadi baik, kami mohon nanti seluruh kita semua berdoakan mudah-mudahan kegiatan pembangunan ini bisa tepat waktu, Pak. Kita tepat waktu, jadi kita perkirakan mudah-mudahan paling lambat itu awal Desember sudah selesai. Kalau awal Desember sudah selesai, tanggal 3 Januari 2024 mudah-mudahan seiring dengan hari amal bakti Kementerian Agama bisa dilaksanakan di STAIN ini untuk tingkat provinsi. Mudah-mudahan bisa soft opening sekali, Pak. Jadi bisa kita pakai, mudah-mudahan ini kita sama-sama berkawal, mudah-mudahan ini akan memberikan dampak yang kuat bagi kita ke depan. Kemudian juga di samping itu, di depan masjid ini akan ada plaza. Nah, plaza yang bisa menjadikan tempat sumber inspirasi, melihat ke depan masyarakat, sehingga ini akan memberikan dampak bagi panorama baru bagi perkembangan kampus kita ke depan. Karena memang kita sudah konsultasi ke PLN bahwa karena ini di bawah Sutet, jadi di bawah sini itu akan ada tempat parkir maupun taman saja. Jadi yang berada di luar sana itu nanti akan kita fokuskan untuk pengembangan ekonomi syariahnya, Pak. Nah, karena kemarin kita sama-sama Pak Sekda juga sudah dilantik menjadi Komite Daerah Ekonomi Syariah. Jadi saya pikir ini ke depan kita harus menggerakkan kondisi seperti ini. Apalagi di STAIN sudah memiliki program studi hukum ekonomi syariah, program studi manajemen bisnis syariah dan akuntansi syariah, Pak. Oleh karena itu ini apalagi berada di lintas barat, ini akan menjadi simbol baru bagi pengembangan perekonomian kita ke depan. Dari proyek SBSN. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk mendapatkan proyek SBSN seperti yang kita saksikan ini cukup panjang dan sangat berliku-liku.
untuk pengajuan proposal SBSN itu sudah diawali 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan proyek. Jadi kalau misalnya saat ini adalah 2023, berarti ini sudah berproses sejak 2021 yang lalu. Nah, disitulah teman-teman kita dari Stein Kepri menyusun proposal, mengajukan, kemudian diundang ke Jakarta untuk presentasi dari seluruh PTKN, kemudian nanti diseleksi oleh tim evaluator baik dari Diktis, dari Biro Perencanaan, dan juga dari Bappenas. Kemudian akhirnya shortlist diterima, kemudian finalisasinya ada beberapa perguruan tinggi yang mendapatkan proyek SBSN, dan untuk tahun 2023 dari 58 PTKN kita ini hanya 21 yang mendapatkan, dan salah satunya adalah Stein Kepri Bapak Ibu. Dan tentunya ini sangat kita syukuri, dan kami dari Direktorat Diktis tentunya sangat berharap supaya pelaksanaan pekerjaan ini Pak Ketua, supaya benar-benar dikawal, jangan sampai ada yang keluar rel, baik pelaksanaan konstruksi fisiknya maupun nanti yang terkait dengan laporan yang rutin dilakukan setiap bulan, dan juga nanti laporan semester dan akhir tahun. Kegiatan-kegiatan yang didanai oleh SBS ini harus benar-benar dilaksanakan secara amanah, dengan akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun kepada Tuhan kita yang di atas. Jadi ini harapan kami Pak Ketua dan juga tim pengelola SBSN di Stein Kepri. Mudah-mudahan ini nanti bisa terwujud, bisa dinikmati oleh mahasiswa kita. Karena pada dasarnya proyek SBSN itu ada 3 layanan dasar yang diprioritaskan. Yang pertama adalah pembangunan gedung kuliah. Ini adalah layanan dasar yang harus dimanfaatkan atau difasilitasi kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian yang kedua adalah pembangunan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini juga sangat penting karena ini adalah ruhnya pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembangunan laboratorium. Nah, ini alhamdulillah salah satu yang dibangun oleh Stein Kepri, layanan dasar ini adalah pembangunan laboratorium. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Stein Sultan Abdurrahman atas upayanya yang terus-menerus meningkatkan mutu pendidikan dan juga tentu hadirnya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Blitar. Karena sudah seiring dengan visi misi Bapak Gubernur, yaitu maju, berdaya saing, dan berbudaya, yang dimana misi ketiganya itu adalah peningkatan sumber daya manusia berbekal pada iman dan takwa. Nah, ini semua tak akan meleset dari Stein yang kita ada. Untuk itu tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan hadirnya laboratorium ini, tentunya sebagaimana yang diharapkan Pak Direktur, manfaat berikutnya. Karena mohon maaf, yang menciptakan sarjana sekarang tidak hanya siap tahu, tapi ada knowledge, ada skill, ada attitude. 3 ini menjadi langkah dasar bagi pengembangan dan kemandirian adik-adik kita dan generasi kita ke depan. Untuk itu, terus upayakan Stein Abdurrahman untuk maju dan berkembang seiring dengan perkembangan provinsi ini dan seiring dengan makmurnya Kabupaten Bintan. Nanti kalau ada yang kurang, sharing-sharing, karena kita harus berkolaborasi. Zaman sekarang ini nggak ada yang bisa sendiri, semua harus berkolaborasi. Dengan online ya, udah nggak bisa tatap muka lagi, isikan di situ kalau persyaratannya cukup diberi, kalau nggak cukup ya minta maaf dulu lah. Intinya anggaran yang kecil yang dimiliki provinsi ini bisa terbagi-bagi dengan baik, yang intinya kemajuan daripada sumber daya manusia lebih diutamakan, bahkan lebih dari 20% anggaran itu untuk pendidikan. Ini dalam rangka menyongsong banyak hal yang kita songsong. Yang pertama adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana pemimpinnya, di mana pelakunya adalah adik-adik semuanya.
Kalau macam kita udah kembali ke bumi, ke rahmatullah. Jadi tentunya adik-adik semua lah yang akan menjadikan dan menyongsong gerakan Indonesia Emas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan dan keserasian dengan alam ini. Karena majunya kita rasanya kadang mundurnya peradaban. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bangun sumber daya manusia Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi yang terbaik. Di tempat yang telah ditentukan. Namun sebelumnya kami mohon kepada Bapak untuk dapat mengenakan alat pelindung diri APD sebelum memasuki area. Semoga semua menjadi kebaikan. Tiga. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Oke Pak. Thank you. Awasannya yang betul Pak ya. Maaf ini untuk kebaikan kita semua. Udah jalan berapa hari Pak? Berapa lama? 3 minggu Pak. Udah 3 minggu? Iya.